Tonight, the topic is the foolish and the wise. Malam ini topik kita adalah yang bodoh dan yang bijaksana. Now, before I begin, I just want to say this, my friends. Sebelum saya mulai, saya cuma mau bercerita sedikit, saudara. We are not here to criticize or to condemn. Nah, kita tidak di sini untuk mengkritik atau menghakimi orang lain ya. We are here to learn what God is teaching us. Tetapi kita ada di sini untuk sama-sama belajar apa sih yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. So how do we know who is the foolish Christian and who is the wise Christian? Jadi caranya gimana kita bisa tahu yang mana yang Kristen yang bodoh, yang mana yang Kristen yang bijaksana? Let me just quickly give you an example. Saya kasih contoh ya. If you read in Matthew chapter 6, Jadi kalau saudara baca di Matius pasal 6, you will realize that Jesus said those foolish Christians will come before the Lord and they will pray like pagans. jadi kalau saudara belajar ya Matius pasal 6, saudara akan mendapatkan orang-orang Kristen yang bodoh akan datang ke hadirat Yesus dan berdoa seperti orang yang tidak percaya. They will come with a list of demands Mereka akan datang dengan satu daftar permintaan. and they will keep repeating and repeating and repeating. Dan mereka akan ulang terus. Ibaratnya Tuhan tidak bisa mendengar. Again and again they will say, God, bless me with more money. Give me more money. Mereka akan berdoa seperti orang tidak percaya. Beri aku uang lebih banyak ya, diulangin terus. Bless my family to become rich and successful. Berkatin keluargaku agar kita menjadi sukses dan kaya raya. So the list of demands is give me, give me, give me, give me. Jadi daftar permintaan itu tertera, kasih aku, kasih aku, kasih aku. They keep repeating and demanding like pagans. Dan inilah yang terulang-ulang terus, yang diminta-minta terus, sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. But the wise Christian, Tetapi Kristen yang bijaksana, they will not pray like pagans. mereka tidak akan berdoa seperti orang yang tidak ada Tuhan. Because they already know Sebab mereka sungguh tahu before they even ask. sebelum bahkan mereka meminta, The Bible says God already knows what they need. firman Tuhan berkata, Tuhan Allah Bapa kita sudah tahu apa yang kita perlukan. So the wise Christians will not come with a list of demands. Jadi Kristen yang bijaksana enggak akan ada ini daftar permintaan yang panjang. They will not keep demanding and repeating more money, more success. Mereka nggak akan doa diulang-ulang terus seperti lebih banyak uang, lebih banyak berkat beginian. They doa will not mereka. keep insisting more prosperity, more prosperity. Mereka nggak akan maksa-maksa Tuhan, aku lebih makmur ya, aku harus lebih makmur ya. Tidak akan begini. They will pray like how Jesus prayed. Tapi mereka akan berdoa sama dengan Yesus berdoa. Very simple. Sangat sederhana. Heavenly Father, Tuhan Allah Bapa kami, not my will, but yours be done. bukanlah kehendakku, tetapi biarlah terjadi sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan. Thank you for your abundant provision because you already know what I need. Atas penyediaan-Mu, sebab Engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Amen. Amin. Such a simple prayer. Bukankah itu adalah doa yang sangat sederhana? So this is how we determine the wise and the foolish Christian according to what Jesus teaches us. Jadi dari sini kita bisa melihat yang mana yang bodoh, yang mana yang bijaksana, cukup dari cara mereka berdoa. I hope this example is clear for everyone to learn. Saya harap contoh ini sangat jelas agar kita bisa sama-sama belajar. And we know that we are not criticizing, we are not condemning others, we are just obeying the word of Jadi God. ya, apa yang kita bagikan tidak mengkritik orang lain atau tidak menghakimi orang lain, tetapi kita sama-sama belajar kebenaran And firman before we Tuhan. begin today's session, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your presence here with us. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Lord, we know it is by your Holy Spirit
that we are empowered. Kami tahu kami cuman bisa diteguhkan oleh Roh Kudus-Mu. Our wisdom, our wealth, our success is all from you. Kehebatan kita, hikmat kita, kemakmuran kita semua datang dari Engkau. None of us can demand and twist your arm and force you to bless us. Tidak ada di antara siapapun yang bisa memaksa-maksa kehendak-Mu untuk memberikan apa yang kami mau. We know it is pointless for us to continue to demand and demand and demand the things that are not according to your will and your purpose. Kami tahu tidak ada gunanya kami terus ngotot memaksa kehendak-Mu yang tidak sesuai dengan kemauan kami. And Father, we pray today as we learn your word, teach us to be wise Christians. Jadi pada hari ini kami mau belajar firman-Mu. Ajarilah kami agar kami menjadi Let us- Kristen yang bijaksana. Let us not go forth according to our flesh, but let us go forth according to the wisdom of your divine spirit. Tuntunlah agar kami tidak berjalan dengan daging kami, tetapi dituntun oleh Roh-Mu. In all this we pray in Jesus' name. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan, Amen. amin. Okay, the wise and the foolish. Yang bodoh dan yang bijaksana. The wise are those Christians who are obedient and they persevere to practice the biblical laws of God. Orang bijaksana adalah orang-orang Kristen yang taat dan tekun menjalankan hukum Tuhan. So these wise Christians, they are considered righteous in the sight of God. Jadi orang-orang Kristen yang bijaksana ini mereka dianggap benar di hadapan Tuhan. And on the other hand, the foolish Christians are those who are constantly indulging in their sinful practices with no intention to repent. Nah, orang-orang Kristen yang bodoh adalah mereka yang terus-menerus terlibat dalam perbuatan dosa tanpa ada niat dari pihak mereka untuk mau berubah. They are considered to be wicked in the sight of God. Dan mereka dianggap jahat di mata Tuhan. And we can confirm this here in scripture. Ayo sama-sama kita konfirmasi hal ini di dalam Alkitab. Now let us begin with Psalms chapter 1, reading from verse 1 to verse 6. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers or ridiculous. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law, his precepts and teachings, he habitually meditates day and night. Verse 3, and he will be like a tree firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers and comes to maturity. Verse 4, the wicked, those who live in disobedience to God's law, are not so, but they are like the chaff, worthless and without substance, which the wind blows away. Verse 5, therefore the wicked will not stand unpunished in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Verse 6, for the Lord knows and fully approves the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah, beruntung, makmur, dan berkenan di sisi Tuhan yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, mengikuti teladan mereka, dan tidak mengambil jalan orang berdosa, dan tidak pula duduk untuk beristirahat di tempat duduk para pengejek atau pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah pada hukum Tuhan, dan pada hukumnya, perintah-perintah dan ajaran-ajarannya, ia biasa merenungkannya siang dan malam. Ayat 3, dan ia menjadi seperti pohon yang ditanam dengan kuat dan diberi makan oleh aliran-aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak layu, dan apapun yang dilakukannya, ia berhasil dan menjadi dewasa. Orang fasik yang hidup dalam ketidaktaatan pada hukum Tuhan tidaklah demikian.
tetapi mereka bagaikan sekam, tidak berharga, tidak ada gunanya, yang ditiup angin. Ayat 5. Oleh karena itu, orang fasik tidak akan luput dari hukuman pada saat penghakiman. Dan orang berdosa tidak akan luput dari hukuman di tengah kumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengetahui dan menyetujui sepenuhnya jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. So here in this portion of scripture, we begin to see a clear difference between the wise and the foolish. Jadi di sini kita mulai melihat dengan jelas perbedaan di antara orang bijak dan orang bodoh. Jesus says the wise will be blessed. Yesus berkata sangat jelas, orang bijak akan diberkati. They don't have to demand. Nggak perlu minta-minta, ngotot-ngotot. They don't have to declare. Nggak perlu deklarasi-deklarasi yang tidak berguna. They will prosper and be favored by God because they delight in the biblical laws. Di sini dijanjikan mereka akan makmur, mereka akan menerima kemurahan dari Tuhan karena kesukaan mereka adalah hukum-hukum dan aturan Tuhan. So the wise will know for a fact the key to prosperity is not declaration. Jadi orang-orang yang bijak akan langsung tahu jalan untuk menuju kemakmuran bukan sekedar main deklarasi-deklarasi kosong pakai bibir doang. The wise Christians will prosper because they are firmly rooted in the teachings and precepts of God. Tetapi Kristen yang berhikmat akan tahu jalan untuk menuju kemakmuran adalah pada saat mereka berakar kuat dan mengikuti ajaran dan hukum Tuhan. They are not wasting their time declaring prosperity. Mereka nggak akan habis waktu mereka cuman sekedar gombal deklarasi kosong. They are consistently meditating and habitually practicing the word of God in obedience. Tapi tanpa habis waktu dan tenaga dan bibir, mereka akan secara konsisten, mereka akan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan sampai mereka melakukan firman Tuhan dalam ketaatan. And because of their faithful obedience, Dan oleh karena ketaatan mereka yang konsisten, they are always nourished by the power of the Holy Spirit. mereka selalu akan disemangatin oleh kuasa Roh Kudus. So as you can see, those who obey will not feel spiritually dry. Nah, jadi saudara bisa melihat sangat jelas ya, orang-orang yang taat, mereka nggak akan merasa kering di dalam mereka nggak akan ngerasa tidak semangat. They are always bearing the fruits of the Spirit and filled with the anointing of God. Sebab orang-orang seperti ini, mereka akan selalu menghasilkan buah-buah roh dan dipenuhi oleh urapan Tuhan. And Jesus promised them this. Dan Yesus berjanji kepada mereka seperti ini. They will prosper in all that they do. Mereka akan berhasil dalam segala hal yang mereka lakukan. They do not declare prosperity, but they prosper. Mereka bahkan tidak perlu meminta-minta, ngotot-ngotot, deklarasikan kemakmuran. Mereka akan dimakmurkan oleh Yesus. That is the wise Christian. Ini loh, orang-orang Kristen yang berhikmat. Because they know the key is obedience. Karena mereka tahu kuncinya adalah ketaatan. On the other hand, we see the foolish Christian. Nah, di satu sisi yang lain kita melihat Kristen yang bodoh. They are the wicked who live in disobedience to God's Yang laws. bodoh ini, ya mereka adalah orang-orang jahat yang ngaku ikut Tuhan tetapi tinggal di dalam ketidaktaatan atas hukum Tuhan. Sunday after Sunday, they go to church and they declare prosperity. Mereka pergi ke gereja, mereka mendeklarasikan kemakmuran. But they are so foolish Tapi mereka begitu bodoh because they consistently reject God's commands and precepts. sebab mereka secara konsisten menolak ajaran dan perintah Tuhan. They always complain.
the teaching is too harsh and too Mereka condemning. mereka selalu komplain, aduh ajarannya begitu keras, begitu menghakimi. And what they prefer is to believe that they are under grace. Sebab mereka mau memilih mereka itu di bawah kasih karunia. And they can continue to live according to their sinful indulgences. Oleh karena itu mereka bisa suka-suka, terserahlah, mereka bisa hidup nikmati dosa mereka. Because they say the forgiveness of Christ is abundant and it is unconditional. Sebab mereka akan ngotot pengampunan Kristus itu berkelimpahan dan tanpa bersyarat. Do you see how foolish they are? Bisa melihat betapa bodohnya, saudara. Jesus says the wages of sin is death. Yesus sudah jelas-jelas berkata, upah dari dosa adalah maut. But they say, no. Mereka berkata, enggak lah, enggak begitu. You owe it to us to forgive us. Enggak, Tuhan itu ngutang loh sama kita. Dia itu yang maha kasih. Harus mengampunin kita tanpa syarat. That's why as scripture describes them, they are blind. Makanya firman Tuhan menjelaskan orang-orang seperti ini, mereka buta. Their hearts are hardened and they are spiritually dead. Mereka keras dan secara roh mereka mati. And God's promise to these foolish Christians, Dan Tuhan juga berjanji kepada Kristen yang bodoh semacam ini, it is the curse of condemnation. engkau sudah dikutuk oleh penghakiman. This is not what I say. Ini bukan ngomonganku loh, saudara. This is what the word of God is written. Sudah tercatat di firman Tuhan. As it is written, we know the way of the wicked shall perish. Jadi sudah tercatat jalan orang-orang jahat akan binasa. So my friends, we have to make a decisive Jadi decision. saudara, engkau dan aku harus memilih dengan tegas. Do you want to be a wise Christian or do you want to continue to be a foolish Christian? Apakah saudara memilih untuk menjadi Kristen yang berhikmat atau memilih menjadi Kristen yang bodoh? Most of you in RGM who are faithful to obey, you are definitely considered as the wise Christian in the sight of God. Saya percaya saudara-saudari di sini yang memilih untuk taat, pasti engkau adalah orang-orang yang berhikmat di mata Tuhan. So be encouraged. Kuatkanlah hatimu. Continue to obey. Teruslah taat kepada Tuhanmu. Now let us move on to 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is God-breathed or breath, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error, and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage. Verse 17. So that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Tuhan, diberikan melalui ilham ilahi dan berguna untuk pengajaran, untuk penginsyafan akan dosa, untuk koreksi dari kesalahan dan pemulihan agar taat, untuk melatih dalam kebenaran, belajar untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan baik secara umum maupun pribadi, berperilaku terhormat dengan integritas pribadi dan keberanian moral, supaya abdi Tuhan lengkap dan dapat terwujud secara keseluruhan untuk setiap perbuatan baik. So according to this portion of scripture, we know that the word of God is not supposed to be used to declare wealth, to declare prosperity, or declare healing. Jadi saudara, cuman berdasarkan ayat ini setiap kita tahu firman Tuhan tidak seharusnya digunakan untuk mendeklarasikan kekayaan, kemakmuran, ataupun kesembuhan. And as we can see in scripture, only the foolish Christians, they will practice the word of faith prosperity gospel. Jadi sekali lagi diulangin, hanya orang-orang Kristen yang bodoh yang akan mengikuti Injil teologia kemakmuran, perkataan iman yang berkelebihan. They deliberately take scripture out of context to support their error and demanding God must satisfy their greed.
Mereka dengan sengaja mengambil firman Tuhan di luar konteks dan artinya untuk mendukung kesalahan mereka dan menuntut Tuhan harus memberikan dan memuaskan keserakahan mereka. And this is what they teach and preach Sunday after Sunday. Inilah yang mereka khotbahkan, inilah yang mereka ajarkan, inilah yang mereka menerima. That God exists to serve their greed and to fulfill their lust for worldly pleasures. Tuhan itu ada untuk melayani kemauan mereka loh. Tuhan itu ada untuk memberikan keserakahan dan memenuhi nafsu mereka. So as we can see from this portion of scripture, this is the truth, my friends. Jadi saudara, apa sih kebenarannya lewat firman ini? The word is for instruction. Jelas-jelas firman berkata, firman Tuhan adalah petunjuk. So how can it be too harsh? Gimana kalau udah dikatakan petunjuk itu, kok ada orang yang dikasih firman Tuhan? Jawabnya keras. The word of God is for the conviction of sin. Firman Tuhan adalah untuk penginsyafan akan dosa. So how can it be too condemning? Jadi gimana kalau yang dengar firman Tuhan dan langsung merasa terhakimi? Now do you see, my friends, the Bisa- wise Christians, Bisa melihat saudara, when they read scripture, sewaktu Kristen bijak membaca firman Tuhan, when they listen to a sermon like this, sewaktu mereka mendengar ajaran benar yang mutlak seperti ini, they will be convicted by the word of God to repent from sinful practice. mereka akan sangat diinsyafkan oleh Tuhan untuk mau bertobat dari kesalahan mereka. Only the foolish, Sedangkan yang bodoh they will continue to curse themselves in their sinful akan indulgences. terus-menerus mengutuk diri mereka sendiri karena mereka memanjakan diri sendiri dengan dosa. The word of God is for correction. Firman Tuhan dijelaskan di sini untuk mengoreksi. So instead of repenting, these foolish Christians, they will keep saying, this is too condemning. Jadi, sewaktu Kristen bodoh mendengar firman Tuhan yang mengoreksi mereka, tanggapan mereka, kok ngehakimin ya, kok keras ya. Why do you think they keep saying the same thing? It's too condemning. It's too condemning. Begitu banyak orang yang berkata, aduh kok rasanya menghakimi ke aku ya, kok rasanya ini ya sangat keras ya. Kenapa diulang-ulang kata-kata yang sama, saudara? Because if you have the intention to repent, then it is music to your ears. Sebab jikalau engkau punya niat untuk mau berubah, kedengarannya akan sangat indah. But if you have no intention to repent, then it is too condemning. Tetapi kalau memang engkau tidak memiliki niat untuk berubah, ya kedengarannya akan nusuk dan sakit banget. So these foolish Christians, they continue to disregard the word in order to pleasure themselves. Jadi Kristen-Kristen bodoh terus-menerus menolak kebenaran firman Tuhan demi memuaskan hawa nafsu mereka. While the wise Christians, they will conform according to the purpose of God that will restore them to obedience. Tetapi Kristen yang berhikmat, mereka akan terus menyesuaikan diri mereka di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Why do the wise Christians accept this correction? Kenapa Kristen yang berhikmat begitu mereka mendengar, mereka akan menerima? Because they want to glorify God and honor God with their bodies. Sebab mereka adalah orang-orang yang mau menghormati dan memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka. And because we know we will receive abundant blessings. Dan juga mereka berhikmat, mereka tahu mereka akan menerima berkat dari Tuhan. As we can see in Luke chapter 11 verse 28, but he said, on the contrary, blessed, happy, favored by God are those who hear the word of God and continually observe it. Lukas pasal 11 ayat 28. Namun dia bersabda, sebaliknya, berbahagialah, berkenan di sisi Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa melaksanakannya. So as you can see, again and again in scripture, Jadi bisa dilihat saudara, diulangin lagi di firman Tuhan. God is saying to us,
It's my command, it's my law that you must continually observe the written word of God. Sudah jelas berkata, ini loh firmanku loh, ini loh hukumku yang engkau harus terus-menerus secara konsisten dilakukan. But what do many foolish Christians say today? Sebaliknya, orang-orang Kristen yang bodoh berkata sedemikian hari-hari ini. No need to be holy. Nggak perlulah, masa susah banget harus hidup kudus. Just believe. Cukup percaya doang, titik. They say just believe and they continue to pleasure themselves. Mereka cuman berkata, pokoknya aku udah percaya sama Yesus, dan dengan hal yang sama mereka juga melakukan dosa. Just believe in Jesus, but they continue to sin. Percaya aja, jadi cuman di bibir percaya, tetapi kelakuan masih terus berdosa. Why do you think they keep doing that? Kenapa sih kok mereka terus-menerus melakukan hal demikian? Remember, my friends, we are not condemning other people. Ingat ya saudara, kita jangan menghakimi orang lain ya. I know most of you in RGM, you all are spiritually matured. Aku tahu kalian di sini kebanyakan ya, kalian dewasa secara rohani. I know most of you, you will comply and you will adhere to the word. Aku tahu kebanyakan kalian akan taat dan menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. But we see many of these, the foolish Christians, they actually convince themselves. Tetapi kita sudah lihat banyak sekali Kristen-Kristen yang bodoh, mereka itu meyakinkan diri sendiri That they are guaranteed a place in heaven by the blood of Jesus. Yang tidak mau taat masih meyakinkan diri sendiri pasti mereka akan masuk surga. Why do you think they keep saying that and declaring that? By his blood, by his blood. Kenapa mereka selalu ngotot oleh karena darah Yesus, oleh karena darah Yesus, darah Yesus? What they mean is Jesus is obligated to forgive them unconditionally because they believe Jesus died for their sins. Mereka percaya Yesus mempunyai obligasi untuk mengampuni dosa-dosa mereka tanpa syarat, walaupun mereka terus-menerus melakukan kesalahan, karena Yesus itu ngutang sama mereka. That is why they continue to sin and say, I'm covered by his blood. Makanya mereka terus melakukan dosa dan selalu berkata, darah Yesus dipercik, aku sudah bersih, aku tidak lagi salah. That's why there's no need to repent and there's no need to be holy, there's no need to obey. Oleh karena itu, ya pokoknya setiap kali aku berdosa, ya darah percik, ya udah nggak perlu bertobat lagi, nggak perlu berubah, ya tetap aja aku berdosa, kan aku kan tetap udah masuk surga. The wise Christian is a true believer. Tetapi Kristen yang berhikmat adalah Kristen sejati, Kristen yang benar. So what is a true believer? Apa sih Kristen sejati, Kristen yang benar? They will adhere to, they will rely on, and they will trust in the word according to the definition of belief in the Greek language, which is pisteo. Mereka adalah orang-orang yang akan taat, bersandar, dan yakin sesuai dengan dalam bahasa Yunani percaya, yaitu pisteo. As you can see, there are three components. Jadi saudara bisa melihat ada 3 bagian. The true believer, they will obey. Kristen sejati akan taat. They will adhere to and practice the biblical laws, the precepts, and the commandments that are written in Scripture, both in Old Testament and in New Testament. Mereka adalah orang-orang yang akan mematuhi dan mempraktekkan hukum, ajaran, dan perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab, baik di Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama. So the believer will also rely on the Word of God to shape and to govern their character. Jadi orang-orang semacam ini juga akan memakai firman Tuhan untuk membentuk, mengatur, menguasai karakter mereka sendiri. Their moral compass are defined within the boundaries of the written laws and precepts of God. Pedoman mereka, moral mereka ditentukan lewat hukum yang tertulis di Alkitab. They rely on the word of God so much that it will become the lamp unto their feet and the light unto their path. Mereka begitu perlu firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. And for the third component, you see that they will trust in the word of God, which is Christ. Dan yang 3 komponen ini, saudara akan melihat mereka akan percaya pada firman, yaitu Kristus sendiri. They will trust that God is sovereign.
Mereka akan percaya Tuhan berdaulat. They will trust according to Proverbs 3, 5, and 6. Mereka akan percaya sesuai dengan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. They will not waver or be afraid or anxious or fearful, regardless of the difficulties and the challenges. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah menyerah, tidak pernah goyah, walaupun mereka ada di tengah-tengah kesulitan atau tantangan kehidupan. Because they know to trust means they will never worry. Sebab mereka adalah orang-orang yang tahu dan ngerti, percaya kepada Tuhan, artinya engkau tidak lagi khawatir. The wise Christian will know when you trust God, you will never worry. Kristen yang berhikmat ngerti banget jikalau engkau mengaku engkau percaya kepada Tuhan, artinya engkau tidak lagi khawatir. The foolish Christian will look at the difficult situation, they will panic, they'll be crippled by their fear, and they will worry and worry and worry. Kristen yang bodoh setiap kali melihat kondisi dan situasi mereka, mereka akan langsung takut, gentar, khawatir, ketakutan. So, are you a true believer? Apakah engkau adalah Kristen yang sejati? Do you adhere to the word of God? Apakah engkau taat kepada firman Tuhan? Do you rely on the word of God? Apakah engkau bersandar kepada firman Do you Tuhan? trust in the word of Apakah God? engkau yakin terhadap firman Tuhan? It's not sit there and do nothing. Bukan cuma duduk doang loh. It's not just belief. Bukan cuma duduk doang, bibir doang, aku percaya. Because belief has 3 components. Sebab percaya itu ada 3 kata kecil, ada 3 komponen. Only if you adhere to these 3 components, then you believe. Cuman jikalau engkau sudah melakukan yang 3 komponen itu, engkau berarti beneran orang percaya. Next, let us move on to Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. And you, he made alive when you were spiritually dead and separated from him because of your transgressions and sins. Verse 2, in which you once walked. You were following the ways of this world, influenced by this present age, in accordance with the prince of the power of the air, which is Satan, the spirit who is now at work in the disobedient, the unbelieving, who fight against the purpose of God. Verse 3, among these unbelievers, we all once lived in the passions of our flesh, our behavior governed by the sinful self, indulging the desires of human nature without the Holy Spirit and the impulses of the sinful mind. We were by nature children under the sentence of God's wrath, just like the rest of mankind. Dan kamu, dia hidupkan ketika kamu mati secara rohani dan terpisah darinya karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu yang dahulu kamu jalanin. Kamu mengikuti cara-cara dunia ini, dipengaruhi oleh dunia sekarang ini, sesuai dengan penguasa-penguasa angkasa, yaitu setan. Roh yang sekarang sedang bekerja di dalam orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak percaya, yang menentang tujuan-tujuan Tuhan. Di antara orang-orang yang tidak percaya ini, kita semua pernah hidup dalam nafsu daging kita. Perilaku kita diatur oleh diri kita yang berdosa, menuruti keinginan kodrat manusia tanpa Roh Kudus dan dorongan hati pikiran yang berdosa. Kita pada dasarnya adalah anak-anak yang berada di bawah hukuman murka Tuhan, sama seperti umat manusia lainnya. According to this portion of scripture, you can see how Jesus described these foolish Christians. Sesuai dengan firman yang satu ini, saudara bisa melihat bagaimana Yesus memperlihatkan orang-orang Kristen yang bodoh. Jesus says the foolish Christian is an unbeliever who continues to dwell and indulge in their sinful desires. Jadi dikatakan di sini orang Kristen yang bodoh adalah orang yang cuma ngaku di bibir percaya, tapi sebetulnya mereka nggak pernah taat, bersandar dan yakin. Jesus described their character and Jesus described their faith. Ya, jadi di sini Yesus sedang memperlihatkan karakter mereka seperti apa dan akhir kehidupan mereka akan seperti apa. Jesus says they are spiritually dead and they are separated from God because of their unrepentant sinful nature. Yesus berkata mereka mati secara rohani dan mereka terpisah dengan Tuhan karena sifat dosa mereka yang tidak mau bertobat. Do you see Jesus keep repeating and repeating the same thing? Bisa melihat saudara, diulangin lagi hal yang sama.
Jesus says that their minds are governed by their greed, their Yes. lust, and their perversion. Yesus berkata, sebab orang-orang seperti ini, pikiran mereka diatur oleh keserakahan, hawa nafsu, dan kesesatan mereka. But this is what Jesus says about the wise Christian. Nah, di satu sisi yang lain, Yesus berkata, orang Kristen yang bijaksana, Very simple. The wise Christian, they will genuinely repent and they will choose eternal life. mereka adalah orang-orang yang akan cepat bertobat dan memilih hidup kekal. Revelation chapter 3 verse 3. So remember and take to heart the lessons you have received and heard. Keep and obey them and repent. Change your sinful way of thinking and demonstrate your repentance with new behavior that proves a conscious decision to turn away from sin. So then, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. Wahyu pasal 3 ayat 3, maka ingatlah dan camkan baik-baik pelajaran yang telah kamu terima dan dengar. Jaga dan taati serta bertobatlah. Ubah caramu berpikir yang penuh dosa dan tunjukkan pertobatanmu dengan perilaku baru yang membuktikan keputusan tegas untuk menjauhi dosa. Sebab kalau kamu tidak sadar, aku akan datang seperti pencuri dan kamu tidak akan tahu pada jam berapa aku akan datang kepadamu. Again and again, my friends, this is what we see from Genesis to Revelation. Jesus keeps saying, repent, repent, repent. Jadi saudara bisa melihat sangat konsisten dari pertama sampai terakhir. Cuman diulang-ulang. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. And here in Revelations, Jesus say again, we are commanded by law to demonstrate our repentance with new behavior that proves a conscious decision to turn away from sin. Jadi sangat jelas diulangin lagi sekali di Wahyu, berkali-kali diperintahkan agar kita menunjukkan pertobatan kita dengan perilaku yang baru yang membuktikan keputusan sadar untuk menjauhi dosa. So let me just repeat again what Jesus said. Saya We are commanded by law to demonstrate our repentance with new behavior that proves a conscious decision to turn away from sin. Saya ulangin sekali lagi, saudara. Kita itu diperintahkan untuk menunjukkan pertobatan kita. Ini pertobatan harus ditunjukkan loh, bukan cuma pakai bibir doang loh. Dengan perilaku baru, agar terbukti kita memiliki keputusan tegas dan sadar untuk menjauhi dosa. That is why all of you who are wise Christians that are in RGM, you begin to repent and you see transformation in your life. Dan saya tahu kalian semua di RGM yang mau bertobat, yang berhikmat, kalian akan mau mengikuti firman Tuhan dan bertobat, dan di situ kalian akan melihat kehidupan kalian pasti berubah. But as you speak to your Christian friends, you will see that many of them still say and they insist, there's no need for us to repent. Tetapi nanti kalau kalian pergi keluar dan kalian bercakap dengan orang-orang Kristen yang di luar sana, sewaktu kalian berbagi tentang pertobatan, mungkin kalian akan mendengar kebanyakan Kristen akan menjawab, kok susah banget jadi Kristen, tobat-tobat bertobat terus, nggak perlu deh semacam begini. They will continue to indulge in their sins and they will say that you are too condemning. Mereka akan terus hidup dalam dosa dan ibaratnya jadinya engkau yang salah. They will insist that there's no need to repent because Jesus already died for their past sins, their present sins, and all their future sins. Mereka akan ngotot jadi Kristen nggak perlu susah banget karena Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau Yesus udah mati di kayu salib, artinya dia harus menebus dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, bahkan dosa di kemudian hari yang belum engkau lakukan juga harus ditebus. So my friends, remember, we are not here to criticize, we are not here to argue with people.
We are here to obey the word of God because we must be wise Christians. Jadi ingat saudara, jika engkau bertemu dengan orang Kristen semacam itu, tidak perlu berdebat, berbijaksana. Karena firman Tuhan adalah untuk kita, petunjuk dan instruksi agar kita bisa mentaati secara pribadi. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. For this is the will of God, that you should be consecrated, separated, and set apart for pure and holy living. That you should abstain and shrink from all sexual vice. Verse 4. That each one of you should know how to possess, control, and manage his own body in consecration, which is purity, separated from things profane, and honor, not to be used in the passion of lust like the heathen who are ignorant of the true God and have no knowledge of his will. Untuk yang baca Alkitab bahasa Indonesia, tolong perhatikan ini sangat beda dengan versi Alkitab ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah yang dikehendaki Tuhan, supaya kamu dikuduskan, dipisahkan, dan diasingkan untuk hidup kudus, supaya kamu menjauhkan diri dari segala kejahatan seksual, supaya masing-masing hendaknya di antara kamu mengetahui cara menguasai, mengendalikan, mengatur tubuhmu sendiri dalam kekudusan, kesucian, menjauhkan diri dari hal-hal yang najis dan kehormatan. Jangan hidup dalam hawa nafsu seperti orang-orang kafir yang tidak mengetahui kebenaran Tuhan dan tidak mengetahui kehendaknya. So as we can see, the foolish will say, God will consecrate me, God will sanctify me, and they will continue to live in sin. Jadi orang-orang bodoh akan selalu berkata, Tuhan sudah langsung aku jadi kudus, dan Tuhan langsung sudah menyucikan aku, langsung aku jadi bersih. For the wise Christians, we know that we are not saved by the law or by our own good works. Khusus untuk Kristen-Kristen yang berhikmat, kita tahu kita tidak diselamatkan oleh hukum Tuhan atau perbuatan baik kita ya. Nevertheless, we have to adhere to the law that is written in Scripture. Tetapi tetap kita harus melakukan segala upaya untuk hidup benar sesuai dengan Alkitab. So according to 1 Thessalonians chapter 4, the wise will practice self-control. Jadi sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5, orang-orang berhikmat adalah orang-orang yang akan punya penguasaan diri. They will know how to manage and control their own body. Mereka adalah orang-orang yang tahu melakukan pengendalian diri. Making every effort to abstain from all sexual vice. Mereka adalah orang-orang yang akan berjuang segala upaya mereka untuk menjauhkan diri dari perbuatan seksual. They will make every effort to effectively manage their body in consecration. Mereka akan secara efektif menjaga tubuh mereka agar tubuh ini bisa hidup kudus untuk Tuhan. What is to manage our own body in consecration? Apa sih artinya menjaga tubuhmu di dalam kekudusan? As what Jesus teach us according to Scripture. Sudah diajarkan melalui firman Tuhan. It is to be separated from all sinful practices. Artinya engkau memisahkan dirimu sendiri, tubuhmu sendiri dari segala praktek dosa. So we sanctify ourselves by our obedience. Jadi caranya gimana kita bisa menyucikan diri, yaitu lewat ketaatan kepada Tuhan. Because it is written very clearly. Sebab sudah tertulis sangat jelas di firman Tuhan. Jesus did not say, I automatically just sanctify you by my blood. Yesus nggak pernah berkata, aku langsung tiba-tiba darahku ini langsung you jadi bersih. Enggak begitu loh. Of course, Jesus says, if there's a genuine repentance, I will forgive. Nah, tentu saja Yesus berkata, jikalau engkau sungguh bertobat, Dia akan mengampuni dosamu. But after I forgive you, Tetapi setelah aku mengampuni you dosamu, must make every effort engkau harus berjuang. not to continue to live in sin. Tidak lagi terus-menerus berdosa. You must sanctify yourself. Engkau harus menyucikan dirimu. You must put in every effort. Engkau harus melakukan segala upaya. Make a conscious decision. Nah,
keputusan yang tegas to be set apart. untuk You dipisahkan. must separate yourself from Kau sin. sendiri loh yang harus memisahkan tubuhmu sendiri, dirimu sendiri, dijauhkan dari dosa. You don't have to interpret or translate this portion of scripture. Udah begitu jelas, saudara, nggak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. It's so straightforward. Sudah begitu jelas ditulis di sini, saudara. All that is left for us to do is think about this. Yang diperlukan cuman ini, coba pikirkan. Do you want to obey? Mau nggak taat? If you want to obey, Kalau mau taat, then separate yourself from sin. ya pisahkan tubuhmu, pisahkan dirimu sendiri dari dosa. This is what Jesus commanded us to do. Ini yang disuruh Yesus kepada setiap kita And we, lakukan. and we see that it is written, the unrepentant fool, they bring curses upon themselves. Dan juga sudah tertulis, orang Kristen yang bodoh, yang tidak mau bertobat, mereka sendiri sebetulnya sudah mengundang kutuk datang kepada diri mereka sendiri. Because they do not consecrate themselves and separate themselves from sin, Karena mereka tidak menyucikan diri dari dosa, mereka tidak menjauhkan tubuh mereka dari dosa. and one day they partake of the Holy Communion 3 times, some 5 times. Dan mereka bahkan melakukan tindakan yang bodoh. Satu hari bisa makan perjamuan kudus 3 kali loh. Ada orang yang kayak minum obat bisa makan perjamuan kudus 5 kali sehari loh. Apalagi waktu COVID. Betul kan? What happens when the unrepentant, habitual sinner continue to partake of the Holy Communion and continue to sin? Apa yang terjadi? Jikalau orang-orang Kristen bodoh yang tidak mau bertobat semacam ini terus-menerus mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara tidak layak. As what Elder Henry was sharing with us earlier while leading the Holy Communion, they drink and eat unto themselves curses. Sama seperti tadi sudah diajarkan Panatua Henry, pada saat engkau melakukan hal seperti ini, engkau sedang memakan dan meminum kutuk bagi tubuhmu sendiri. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, we must be wise. We cannot afford to be foolish. belajarlah berhikmat. Engkau harus berhikmat. Jangan menjadi orang bodoh. Proverbs chapter 1 verse 7. Fear of the Lord is the foundation of true knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah dasar pengetahuan yang benar. Tetapi orang bodoh meremehkan hikmat dan didikan. So the fear of the Lord or the fear of God is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. It is clearly written in scripture. Christians who do not practice the fear of God are fools. Sangat jelas tertulis di dalam Alkitab, orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan adalah bodoh. Why are they fools? Kenapa bodoh? Because they have no foundation of true divine knowledge. Sebab mereka tidak memiliki dasar pengetahuan ilahi. Because they have no divine wisdom, that is why they continue to despise the biblical laws and they hate discipline from the word that is written in scripture. Karena mereka nggak ada pengetahuan ilahi, makanya mereka suka-suka meremehkan hukum Tuhan. Dan mereka membenci didikan dan disiplin yang tercatat di Alkitab. Let me show you according to the word how foolish they are. Saya kasih lihat ya, betapa bodohnya mereka sesuai dengan firman Tuhan. We know the foolish, they reject the word of God because they say it's too condemning, correct? Ya, kita kan tahu kan orang bodoh biasanya suka menolak firman Tuhan karena mereka akan menganggap firman Tuhan kok keras ya, kok kayaknya menghakimin aku ya. Isn't this the same as what Jesus said in John chapter 3, reading from verse 18 to 19? Bukankah sama seperti yang Yesus katakan yang ada di Yohanes pasal 3, 18 sampai 19? They reject the light which is Christ Mereka menolak terang yaitu Kristus because their deeds were evil. karena perbuatan mereka jahat. And in so doing, they reject the salvation of Christ. Dan dengan
demikian mereka juga secara otomatis menolak keselamatan mereka. This is called stupidity. Inilah kebodohan, ketololan. They rather choose sin. Mereka memilih dosa. They rather pleasure themselves. Mereka memilih memuaskan daging mereka. With their lips, they say they love Jesus. Bibir doang mereka berkata mereka mengasihi Yesus. But in everything that they do, Tetapi semua tindakan dan perilaku they mereka, betray Jesus. mereka mengkhianati Yesus. That's how foolish they are. Itulah begitu bodohnya. And because they reject Christ, Dan oleh karena mereka menolak Kristus, they reject their salvation. mereka juga menolak keselamatan mereka. So what does it really mean to fear God? Jadi apa sih maksudnya takut akan Tuhan? To fear God is not the beginning of wisdom in that context. What is the fear of God? Apa sih takut akan Tuhan? Something must happen first before the wisdom is given to you. Ya, firman Tuhan berkata ya, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Betul? Ya, jadi sekarang kita mau bahas apa sih takut akan Tuhan? So now we must learn how to put the fear of God into practice. Nah, jadi sekarang kita mau belajar ya gimana kita bisa mempraktekkan takut akan Tuhan. Proverbs 8:13, the reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverted mouth I hate. Di sini kita bisa belajar takut akan Tuhan. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah menyembah kedahsyatannya, adalah membenci semua kejahatan, kesombongan, arogansi, jalan yang jahat, dan mulut yang sesat aku benci. So before we can have the divine wisdom, this is what we must practice. Jadi sebelum engkau mendapatkan hikmat, apa yang harus kita praktekkan? Inilah yang harus kita praktekkan. We must take note that the word is written here. It says includes. Jadi saudara harus lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Firman Tuhan ini dikatakan ini semua termasuk di dalamnya. It is written to effectively fear the Lord, we must include the hatred of everything evil in the sight of God. Jadi takut akan Tuhan artinya kita membenci ya. Ini ya termasuk membenci semua kejahatan. To include here means we must develop a deep hatred to every sin and abomination that God hates. Di sini artinya takut akan Tuhan adalah kita harus membenci semua yang Tuhan benci. This is the example that God gives according to this verse. Ini maksud dari ayat ini. God says we must hate our pride. Tuhan berkata di sini kita harus juga membenci kesombongan kita. If you say you fear God, Jika engkau berkata engkau takut akan Tuhan, before the beginning of wisdom can happen, sebelum ini kan dikatakan takut akan Tuhan akan mendatangkan hikmat. Sebelum hikmatnya itu datang, you must develop a deep hatred for your pride. kau harus ada dulu sangat benci terhadap kesombongan yang ada di dalam dirimu sendiri. Before the beginning of wisdom can manifest, Sebelum hikmat ilahi akan terjadi di dalam kehidupanmu dan keluar dari dalammu, you must develop the deep hatred for your lying lips. engkau harus ada sangat-sangat membenci ini bibir, mulut yang sesat. Apa sih mulut yang sesat? Penuh dengan dusta. God hates pride. Tuhan benci kesombongan. God hates people who lie. Tuhan benci orang yang suka berdusta. So if you say you fear the Lord, Jika engkau mengaku engkau takut akan Tuhan, you must start to develop the hatred for pride and lying. engkau harus mulai membenci kesombonganmu sendiri dan bibirmu sendiri yang suka berdusta. Of course, the list goes on. Ya tentunya masih ada daftar-daftar yang lain. It also includes your greed, Termasuk juga
keserakahanmu, It also includes your anger and temper. termasuk juga emosianmu yang meledak-ledak, Of course, it includes sexual immorality. termasuk juga ini pikiranmu yang penuh dengan seksual. To fear God means you must develop a hatred for all sexual pleasure. Takut akan Tuhan artinya engkau harus sangat membenci ini pikiran jorok yang penuh dengan hawa nafsu. So the application of the fear of God is to hate all that is evil and sinful in the sight of God. Jadi, bagaimana kita bisa mempraktekkan takut akan Tuhan, yaitu membenci semua yang Tuhan benci. So remember this, my friends. Jadi ingat saudara, If we say we have the fear of God in us, jikalau kita berkata ada takut akan Tuhan di dalam diri kita, then the evidence is demonstrated by our deep hatred towards sin. jadi bukti dari kita takut akan Tuhan adalah kita akan membenci semua dosa, membenci semua yang Tuhan benci. Those who do not hate sin, they do not fear God. Mereka yang tidak membenci dosa, mereka tidak takut akan Tuhan. So why must we fear God? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? You want God to answer your prayers? Saudara mau dapat jawabannya? No need to declare, my friends. Ya, tidak perlu deklarasi saudara. Just obey. Cukup taat. John 9:31, we know that God does not listen to sinners, but if anyone is God-fearing and a worshipper of God and does his will, he listens to him. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mendengarkan orang berdosa. Tetapi barang siapa takut dan beribadah kepadanya dan melakukan kehendaknya, maka dia mendengarkan dia. So God bless those who genuinely fear him. Jadi Tuhan akan memberkati orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Please stop wasting your time declaring prosperity. Enggak perlu, jangan habis waktu, habis tenaga, habis air ludah. Cuman taunya mendeklarasikan tanpa takut akan Tuhan. Just do what Jesus tell you to do. Cukup lakukan apa yang Yesus suruh kita lakukan. Fear God. Takutlah akan Tuhan. Obey his word. Taatlah kepada Tuhan. That's all. Cukup itu. Now let us move on. We see that how the foolish are cursed. Kita juga bisa melihat caranya gimana orang bodoh itu hidup terkutuk. Romans chapter 2 verse 6 to 9. For he will render to every man according to his works justly as his deeds deserve. To those who by patient persistence in well-doing springing from piety seek unseen but sure glory and honor and the eternal blessedness of immortality, he will give eternal life. Verse 8, for those who are self-seeking and self-willed and disobedient to the truth, but responsive to wickedness, there will be indignation and wrath. Verse 9, and there will be tribulation and anguish and calamity and constraint for every soul of man who habitually does evil, the Jew first and also the Greek, which is the Gentile. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 9. Sebab dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya dengan adil. Kepada mereka yang dengan sabar terus berbuat baik yang berasal dari kesalehan, mencari walau belum melihat pasti kemuliaan dan kehormatan serta berkat abadi. Dia akan memberikan hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang mementingkan diri sendiri serta tidak taat kepada kebenaran, namun tanggap terhadap kejahatan, akan ada kemarahan dan murka, dan akan ada kesengsaraan dan penderitaan, serta malapetaka dan terikat bagi setiap jiwa manusia yang biasa berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. So my friends, from this portion of scripture, you know God is not obligated to forgive the habitual sinner
unconditionally. Jadi saudara, cuman sekedar dari ayat ini kita sudah bisa berkonfirmasi Tuhan tidak memiliki keharusan untuk mengampuni tanpa syarat kepada orang-orang yang ngaku doang Kristen tapi tidak pernah mau bertobat. There will be wrath, Akan ada murka di sini dikatakan. meaning there will be punishment. Artinya akan ada And there penghakiman will be destruction, dan akan ada kesengsaraan. whether you are Jew or Gentile, Mau itu engkau adalah orang Yahudi ataupun bukan Yahudi. whether you are a believer or not a believer. That's Walau what it means. engkau adalah Kristen atau juga bukan Kristen, itu loh maksudnya. We confirm this again in Romans chapter 1 verse 18. For God does not overlook sin, and the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who in their wickedness suppress and stifle the truth. Dan dikonfirmasi sekali lagi di Roma pasal 1 ayat 18. Sebab Tuhan tidak mengabaikan dosa. Dan murka Tuhan dinyatakan dari surga terhadap segala kefasikan manusia yang dalam kejahatannya menindas dan membungkam kebenaran. God did not even forgive the angels who rebelled and sinned against him. Tuhan tidak mengampuni malaikat yang dia ciptakan sendiri yang berdosa kepadanya. And God's wrath and his destruction will come upon the foolish and the unrepentant. Dan murka Tuhan juga akan dinyatakan terhadap orang yang bodoh dan orang yang tidak mau bertobat. And for all of us here at RGM, the wise are blessed. Dan khusus untuk semua yang ada di sini, orang yang berhikmat dan bijaksana akan diberkati. According to Psalm 128, reading from verse 1 to verse 2, it says, "Blessed, happy, and sheltered by God's favor is everyone who fears the Lord and worships him with obedience, who walks in his ways and lives according to his commandments. For you shall eat the fruit of the labor of your hands. You will be happy and blessed, and it will be well with you." Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah, terlindung oleh kemurahan Tuhan setiap orang yang takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan ketaatan, yang hidup di jalannya dan menuruti perintah-perintahnya, karena kamu akan memakan hasil kerja tanganmu. Kamu akan berbahagia, diberkati, dan sejahteralah keadaanmu. So Christians who are wise, who know how to practice the fear of God, Jadi Kristen yang bijaksana, berhikmat, dan tahu mempraktekkan firman who Tuhan, genuinely hate all that is sinful, yang benar-benar benci semua dosa dan kejahatan, and committed to obey all the biblical laws and all the precepts. dan yang mau berkomitmen untuk mentaati semua hukum dan ajaran di Alkitab. This is what God says. Tuhan janjikan, You shall receive favor and protection from God. kau akan menerima perlindungan dan hidupmu berkenan terhadap Tuhan. You will also enjoy the fruit of the labor of your hands. Dan engkau juga akan menikmati hasil kerja tanganmu. You will prosper in all that you do. Engkau akan berhasil di dalam segala bidang yang engkau lakukan. And all will be well. Dan segala sesuatu akan baik-baik saja. Engkau akan hidup sejahtera. I just want to encourage all of you at RGM. Indeed, you are the wise Christians that faithfully persevere to obey God. Saya cuma ingin menyemangati saudara-saudari yang ada di sini. Saya tahu engkau adalah orang-orang Kristen yang bijaksana, yang setia, yang mau tekun mentaati Tuhan. I want to also assure you that you don't have to declare Psalms 128 verse 1 and 2. You will be blessed because you obey. Dan saya mau menyemangatin kalian semua. Tidak perlu mendeklarasikan Mazmur pasal 128. Tetapi asalkan engkau taat, engkau pasti hidup berbahagia. You will be happy, you will be fruitful,
and you will surely prosper abundantly. Engkau bukan cuma sekedar hidup berbahagia, tetapi engkau berbuah lebat dan berkat-Mu berkelimpahan. Remember, all of you, you are wise Christians. You don't have to declare prosperity. Ingat saudara-saudari, engkau adalah orang Kristen yang bijak. Engkau tidak perlu menuntut, mendeklarasikan kosong, tetapi engkau cukup taat. By your obedience, you will definitely prosper and all will be well. Karena dengan ketaatanmu, disitulah berkat-Mu akan datang, kemakmuran-Mu akan datang, dan segala sesuatu akan menjadi baik bagimu. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.